Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Murajaah dulu. Boleh tidak menggantungkan at-tamaim berupa Al-Quran, misalkan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa digantungkan dalam rangka untuk menolak gangguan syaitan, menolak gangguan penyakit ain, dengan niat untuk nolak bala, dengan niat mungkin untuk menangkis serangan sihir, untuk menangkis serangan santet. Ditempel di depan pintu warung bakso, ditempel depan rumah, depan pintu rumah. Sering ya, kadang ada ya, depan pintu ayat kursi. Alasannya tadi tidak boleh, hukumnya haram, dan digolongkan itu juga masuk bagian syirik ya. Kenapa dikatakan syirik? Yang pertama ya ikhwan, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh bin Baz berdasarkan keumuman hadis, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat, maka sungguh dia telah jatuh pada kesyirikan. Ini hadis umum. Rasul tidak merinci mau dia ayat Al-Quran, mau dia hadis, mau bulu perindu lah, mau dia rantai babi lah, mau dia besi kuning lah, apapun yang digantungkan tadi, intinya syirik kata Rasul. Itu yang pertama, umum. Alasan yang kedua, sadduz dzari'ah, menutup celah yang bisa mengantarkan kesyirikan. Walaupun itu Al-Quran, kalau digantungkan, nanti orang itu bergantungnya bukan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi pada jimat. Difahami? Ya. Kalau mau ditambahkan yang ketiga, disebutkan oleh para ulama juga ketika menjelaskan bab ini, bisa mengantarkan kepada penghinaan atau perendahan terhadap Al-Quran. Yu'addi ila imtihanil Quran, mengantarkan kepada imtihan. Imtihan itu terhinakannya Al-Quran. Apa contohnya? Nanti dibawa ke kamar mandi, ya enggak? Nanti dibawa ke tempat-tempat kotor. Misalkan ayat Al-Quran digantungkan sama dia, dibungkus dengan kain putih, dianukan ke dompet, ya enggak? Didudukin, ya enggak? Nah, seperti yang halal yang seperti ini, itu enggak diperbolehkan, mengantarkan kepada hal-hal yang merendahkan Al-Quran. Jadi yang lebih rajih, tidak diperbolehkan. Adapun kalau antum dapati asar sebagian salaf yang mereka menggantungkan lauhatul Quran, potongan papan ada ayat Al-Quran di anak-anak mereka, itu bukan dalil untuk membolehkan menggantungkan jimat dengan Al-Quran, bukan. Tapi mereka dulu kalau anak-anak mereka belajar, mereka tulis di papan. Jadi mereka misalkan papan digantung gitu, jadi kemana-mana mereka bawa papan itu. Nanti misalkan anak antum itu one ada tulisan qul huwallahu ahad, anak-anak juga ada tulisan qul huwallahu ahad. Dia saling lihat ya, dia main itu tadi lihat terus qul huwallahu ahad Allahus samad. Dia tiap hari main, tapi dia lihat tulisan di baju antum. Metode salaf dulu didapati sebagian mereka ada yang seperti itu. Tapi memang benar, cobalah antum lihat. Kadang kita itu bisa hafal di tulisan baju teman karena sering ketemu kan. Antum ingat Lutfi, ada dulu yang kalau tidak salah dagadu atau apa, yang iwak bandeng, dagingmu tulang kue, lebih kurang gitu ya tulisannya.
Ya enggak? Nah, itu tadi. Anak masih ingat sekarang. Ngapa? Karena lagi viral dulu. Bertuliskan. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. Halaman 19, bab tahrimuz zabhi li ghairillah. Bab haramnya menyembelih kepada selain Allah. Haramnya menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ya ikhwan, disebutkan bab tentang keharaman menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini juga digolongkan sebagai bentuk kesyirikan. Hukumnya haram. Ya. Kita baca hadis an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu, Allah melaknat, man zabaha li ghairillah, orang yang menyembelih li ghairillah, kepada selain Allah. Wa la'anallahu man la'ana walidayhi, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Wa la'anallahu man awa muhdisan, dan Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Wa la'anallahu man ghayyara manaral ardi, dan Allah melaknat orang yang merubah manarul ardi, merubah patok tanah. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Nah, dalam hadis ini ya, ada 4 perkara yang dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini bukan menunjukkan hasr ya, bukan menunjukkan hasr, batasan. Karena ada hadis lain seperti Rasul melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Banyak sekali yang terlaknat ya, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, terlalu banyak. Namun inti dari hadis ini, 4 poin ini adalah dosa besar. Apa ciri-ciri dosa besar? Kata para ulama, dosa besar itu adalah kullu dzanbin, ya, setiap dosa yang ada padanya laknat, setiap dosa yang ada padanya laknat, atau hukuman had di dunia seperti kisos, potong tangan, atau ancaman azab di akhirat, atau ada pernyataan berlepas diri, Rasul berlepas diri dari perbuatan tersebut. Itu diantara ciri-ciri dosa besar. Kemudian antum perhatikan dalam hadis ini, Nabi SAW mengatakan la'anallahu man dzabaha li ghairillah, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Lihat di ta'liq itu, i'lam, ketahuilah, anna man dzabaha li ghairillah, bahwasannya orang yang menyembelih untuk selain Allah. Nah, yang menyembelih kepada selain Allah ini terkadang min jinniyin au qabrin, kadang berupa jin atau berupa kuburan. Ketahuilah bahwasannya siapa yang menyembelih kepada selain Allah, selain Allah itu apa? Baik jin, kuburan, malaikat, apapun selain Allah Azza wa Jalla,
Bahkan untuk manusia pun kepada selain Allah tidak diperbolehkan. Apa contohnya? Misalnya ada seorang penguasa, presiden, wali kota, datanglah misalkan ke Darul Hadis ini. Dalam rangka menghormati dia, kita sembelikan kambing pada saat dia ingin turun dari kendaraannya. Juga bentuk syirik. Bukan tujuannya untuk nyambut dia makan ya, bukan, tapi karena menyambut kedatangan dia, sehingga ketika dia datang di tempat tersebut, di hadapan dia disembelikan kambing. Itu juga syirik. Fakama lau sajadalahu, maka sebagaimana kalau seandainya dia sujud kepada orang tadi. Jadi menyembelih kepada selain Allah sama seperti bersujud kepada selain Allah azza wajalla. Wa qad la'anahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melaknatnya sebagaimana dalam hadis yang sahih biqaulihi la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Wadih, jelas? Wa qad naqala Syekhul Islam al-ijma'ah. Sungguh Syekhul Islam telah menukilkan ijma' ala tahrimiz zabhi li ghairillah, tentang keharaman menyembelih untuk selain Allah. Ada ijma' ya. Wa huwa ma'lumun minad din bid-darurah. Dan ini adalah perkara yang sudah dimaklumi, sudah diketahui bagian dari agama secara darurah. Darurah itu bisa antum artikan secara doruri, secara pasti, tidak perlu mengkaji lagi. Maksudnya apa? Orang awam pun tahu gitu loh tentang keharaman menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya, kalau mau tahunya orang Indonesia ini awam pun tahu dia. Kecuali orang-orang yang tidak beres fitrahnya tadi. Qala al-allamah as-Sa'di fi kitabihi al-qaulis sadid. Berkata Syekh al-allamah as-Sa'di dalam kitabnya al-qaulus sadid. Al-qaul as-sadid itu syarah kitab tauhid, karya Syekh Abdurrahman as-Sa'di. Kata beliau, fa inna nususul kitabi was sunnah sarihatun fi al-amri bidzabhi lillah. Sesungguhnya nas-nas Al-Quran dan Sunnah sarihah, dengan tegas menyebutkan perintah untuk menyembelih karena Allah. Wa ikhlasu dzalika liwajhihi, dan mengikhlaskan hal tersebut untuk mengharapkan wajah Allah. Kama hiya sarihatun bidzalika fis shalah, sebagaimana hal yang demikian itu telah sarihah pada bab sholat. Ya, maksudnya apa? Sholat kan diperintahkan untuk ikhlas kan? Gimana ayatnya? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin fasalli li rabbika wanhar. Jelaskan? Sehingga dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah ada perintah untuk menyembelih kepada Allah dan mengikhlaskannya karena Allah. Sebagaimana juga sharih bidzalik, dengan hal tersebut pada bab salat juga. Ya enggak? Fashalli li rabbika wanhar. Salatlah dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Faqad qaranallahu adzabha bis shalah fi iddati mawadhi' min kitabih. Sungguh Allah telah menggandengkan menyembelih dengan salat pada iddati mawadhi', pada beberapa tempat dalam Al-Qur'an. Wa idza sabata anna dzabha lillahi min ajallil ibadat wa akbarit ta'at fadzabhu li ghairillahi syirkun akbar mukhrijun an dairatil Islam. Apabila telah sabit, telah tetap anna dzabha lillah, bahwasanya menyembelih karena Allah, min ajallil ibadat, termasuk ibadah yang paling mulia, wa akbarit ta'at, dan termasuk ketaatan yang paling besar. Jelas? Jelas enggak? Bahwasanya menyembelih
adalah ibadah yang paling mulia dan ketaatan yang paling besar. Di antara argumentasi yang menunjukkan bahwasanya menyembelih adalah ibadah yang paling mulia atau termasuk yang paling mulia adalah digandingkan dengan salat. Fadzabhu li ghairillahi syirkun akbar. Maka menyembelih kepada selain Allah digolongkan syirik besar. Mukhrijun an dairatul Islam, mengeluarkan dari dairah. Dairah itu ruang. Lingkaran artinya dairah itu. Ya. Mengeluarkan dari lingkaran Islam, dari ruang lingkup Islam. Fa inna hadda syirkil akbari wa tafsirahu alladhi yajma' anwa'ahu wa afradahu. Maka sesungguhnya hadda syirkil akbar, definisi syirik besar, wa tafsirahu, dan tafsir syirik besar, alladhi yajma' anwa'ahu, yang mengumpulkan jenis-jenis, wa afradahu, dan person-person syirik. Sekarang apa sih definisinya kalau ditanya? Nah ini antum dicatat ya. Definisi syirik besar adalah ayyasrifal abdu nau'an au fardan min afradil ibadati li ghairillah, yaitu seorang hamba memalingkan. Yasrif artinya memalingkan, nau'an satu jenis, au fardan atau satu fard itu artinya person, satu jenis atau satu bagian, min afradil ibadah, dari bagian-bagian ibadah, li ghairillah, kepada selain Allah. Itulah syirik besar. Jadi syirik besar itu seorang hamba memalingkan salah satu dari jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Jelas. Nah, mudah-mudahan difahami, antum hafalkan hadisnya ya. Masih ada waktu, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab